Sakniki kan lagi rame to nggih. Nuwun sewu. Sakniki kan lagi rame urusan apa jenenge? Nasab. Napa sing jenengan rame niku napa? Sing digegerne niku napane? Apa kesulitan kita untuk ikram kepada orang lain? Wong itu adalah tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Mulyane demen gateni nang wong liya iku kan kewajibannya awake dhewe. Tanpa melihat strata tanpa melihat status sosialnya, apalagi darahnya, tidak ada. Tapi nek wong kuwi punya keistimewaan, apa maneh kemudian ternyata adalah dzurriyyati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yo, apa abote? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya di channel Kafi Kreator. Belakangan ini publik dibuat heboh dengan perdebatan soal nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Muncul keraguan terhadap nasab Habib atau Dzurriyyah atau keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia. Bahkan muncul desakan untuk melakukan tes DNA. Terlebih setelah terjadi diskusi ilmiah tentang nasab. Ada pihak yang menyatakan bahwa nasab para Habib Ba'alawi Yaman terputus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbincangan pun meluas dan menjadi bahasan para ustadz dan habaib di Indonesia. Dalam video kali ini, Gus Kausar memberikan tanggapan dan pandangan soal nasab yang sempat jadi perbincangan tadi. Bagaimana tanggapannya kita simak bareng-bareng dan saya harap dan saya sarankan teman-teman simak videonya hingga selesai. Baik, saya siapkan videonya. Sebelum menyimak, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Loh, masalahnya nopo kok kalau ngomongin santri mboten ngomongin putra. Kanten kula niku nggih anak kiai. Kadang-kadang ada beberapa perintah kiai, ada beberapa arahan bapak kula niku sing kula mboten saged nglakoni. Tapi santri niku karena ikatan batiniah yang luar biasa terhadap kiainya, itu malah lebih bisa melakukan perintahnya. Anak niku pancen bahaya tenan lho anak niku. Anak niku bahaya tenan. Kayak kula niku pun ngerti. Mulai zaman biyen, mulai zaman Mbah Nabi Nuh sampai zaman Mbah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu pengikut Anbiya yang tidak selamat. Tapi ada beberapa keturunan Nabi yang kemudian biayaan ngopi nang neraka. Lah bener. Lah saya setuju loh. Makanya jadi anaknya wong hebat itu ya bahaya tenan. Bahaya tenan. Makanya bapak kula niku teng pundi-pundi pun dawuh, bendina selalu mengingatkan kita, halaku ummati bi aidi uhailimatin sufaha min Quraisy. Rusake umatku itu di tangan pemuda-pemuda tolol, pemuda goblok tapi berdarah biru. Sapa kuwi? Gus-gus kuwi lho. Ini dari bapak kula. Dari bapak kula saestu nih. Sing rusak agama sesuk iku ya gus-gus kuwi. Aku langsung iki aku tersangkane aku ya. Tapi nggih, kowe nggih tenang mawon ya tani Gus Wahim nggih tenang mawon. Aku ya macak tenang ngono lho. Aja nggih lho saestu. Mboten nate bapak niku kok murati ming Quraisy saking Bani Quraisy enggak tahu. Pancen ngono kuwi pancen muratine. Pancen muratine ngono. Pangane kula sakniki kan lagi rame to nggih. Nuwun sewu. Sakniki kan lagi rame urusan apa jenenge? Nasab. Napa sing jenengan rame niku napa? Sing digegerne niku napane? Apa kesulitan kita untuk ikram kepada orang lain? Wong itu adalah tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Mulyane demen gateni nang wong liya iku kan kewajibannya awake dhewe. Tanpa melihat strata tanpa melihat status sosialnya, apalagi darahnya, tidak ada. Tapi nek wong kuwi punya keistimewaan, apa maneh kemudian ternyata adalah dzurriyyati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yo, apa abote? Ngene lho, aku iki gawe logika iku sepele ae. Dawuh Mbah Kanjeng Nabi, tidak ada satupun orang minal awwalin walal akhirin yang tidak kenal dengan Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi berjalan fil mahsyar. Semua orang tahu itu adalah Nabiyu akhir zaman, ismuhu Ahmad. Semua tahu.
Berarti kan awake dhewe kabeh yo kenal, yo ngerti, oh iku Kanjeng Nabi. Sing paling bahaya kemudian kita tidak mampu untuk menyapanya, atau Kanjeng Nabi tidak mau untuk menyapa kita. Utawa sing luweh ngeri maneh, moro-moro Kanjeng Nabi malah marani awake dhewe terus dawuh, kowe biyen termasuk bocah sing kampanye musuhi putuku ya. Nah, aku jawabnya piye? Sampean badhe jawab nopo? Tanpa melihat itu adalah benar atau tidak. Makanya Kanjeng Nabi niku pun adil-adile wong. Taraktu fikum amrain. Taraktu fikum amrain. Kitaballah wa sunnati. Lantadilu nggih lan. Artinya dua hal yang menjadi pegangan kita itu kan kitaballah wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kan sudah dawuh dengan tegas bahwa kebutuhan beliau akan dzurriyyahnya itu hanya diikrami dan dimahabbai. Dan perintahnya untuk kita semua umatnya harus iktidak wal ittiba itu hanya terhadap ulama. Dan ulama itu non ras. Ulama itu non ras. Itu ditampilkan oleh cucunya sendiri, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan atau menulis pertemuan Bishr Al-Hafi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah mimpi. Ditanya oleh Rasulullah, ya Bishr, atadri lima rafa'akallahu baina akranik, atadri lima rafa'akallahu baina akranik. Bishr, kowe ngerti gak nyapa sebabe awakmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala mengalahkan teman-teman sejawat, mengalahkan teman-teman yang lain. Kemudian beliau menjawab, la adri ya Rasulullah. Mboten ngertos suara Nabi. Kanjeng Nabi kan jawabnya bittiba'i kali sunnati, karena napa nggih? Kesiapan kamu untuk mengikuti jejak saya, untuk mengikuti kesunahan-kesunahan saya, wa khidmatika lil ulama'is salihin, wa wattibaika wa khidmatika lil ulama'is salihin, wa nasihatika lil agran lil ikhwan, wa nasihatika lil ikhwan, kemudian wa mahabbatika li ahli baiti wa ashabi. Niki penting dawuh Sayyid Muhammad. Ini menjadi penting karena memang bahwa ittiba wal khidmah iku pancen ana ning ngene ulama as-shalihin. Mergo gak kabeh ulama ya saleh, Pak. Aku ya rada ulama tapi gak patek saleh. Dan itu tidak layak untuk kemudian sama khidmai apalagi sama ikuti. Ya, tidak perlu itu. Karena memang ono tambahan kuwi. Ulama itu kudu as-shalihin. Kemudian nasihat terhadap orang lain, baru kemudian mahabbah li ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ashabin Nabi. Dan ashabin Nabi. Ini penting. Lah terus lamun misalnya apa yang disampaikan oleh beberapa orang, saya nggak ngerti kepentingannya apa, saya nggak ngerti tujuannya apa, mungkin ya nggak paham saya, dan saya juga nggak pengen tahu, itu nggak penting. Karena kula niku ngaji ket biyen niku wis cara bocah kelas 3, cara bocah biasanya ndak alfiyah, iku wis langsung didhawuhne man azza bi azzail jahiliyah faidu bihani abihi. Orang itu jangan membiasakan bangga karena dia menjadi keturunan siapa. Makanya kita tidak pernah bahas itu. Tidak pernah bahas itu. Karena apa hebatnya? Misalnya kados Gus Wahim. Gus Wahim ini kan keturunannya Brawijaya 5. Duh, saestu nih keturunannya Brawijaya 5. Terus saya Gus Wahim, dalam darah saya mengalir Brawijaya 5. Permasalahannya Brawijaya itu dibacok gak apa-apa. Lah lek Gus Wahim ketatap watu getien.
kesandung terus bundas, kan malah aneh. Artinya beberapa karakter yang dimiliki atau kegagahan-kegagahan yang dimiliki oleh nenek moyang kita tidak nemplek ke kita, terus kemudian kita banggakan, kan itu malah aneh. Aku lho putune Kiai Jazuli, aku lho putrane Mbah Yehuda, aku ponakane Mbah Yai Mik misalnya. Tapi kemudian sandaran masyarakat akan beliau tidak bisa kami gantikan, terus untuk apa saya menyampaikan itu? Apa manfaatnya saya ngomong itu? Paham maksud gue? Gue mbahku lah, iya masihin misalnya. Kayak tadi disampaikan betapa luar biasanya Mbah Yai Abdullah Sajat ngopeni santri. Terus neng dindi masihin ngomong, aku ini putrane Yai Sajat, aku ini putrane Yai Abdullah Sajat. Ngomong ngono tapi semua kegiatannya Mbah Yai Abdullah Sajat tidak pernah kemudian ia teruskan. Malah pikirane iku mek mosok abah iku gak ono tinggalan liyane iki ta. Lah. Lho, terus acarane mek golek bupati, Pak Bupati, sampean kudu iling lho Pak Bupati. Sampean iku santri lho Pak Bupati, Pak ngono tok lho. Buat apa kemudian orang tahu kalau dia adalah putranya Ki Abdullah saja? Dan buat apa dia berkampanye kalau dia adalah putranya Ki Abdullah saja? Paham maksud kula jenengan? Makanya kula niku mboten nate, Gus Wahim niku suatu ketika. Lho saestu, niki tenan niki, lho mumpung enten wong ngene, saestu. Wonten tiyang tanglet karanten enten meme, ada bukan meme nggih, napa namanya? Capturean ngoten lho. Capture itu kayak semacam nopo foto ngoten niku nggih, flyer ngoten niku. Menampilkan nasabe Mbah Kiai Jazuli sampai dugi Mbah Kanjeng Nabi. Kalian kan enten kula nih, ada satu alumni kemudian tanya, "Lho saya studi teng Semarang ya, teng Semarang. Matur teng Gus Saim. Niki leres ta Gus? Gawe apa? Malah ngising-ngising lah ada dadi putune Kanjeng Nabi." Gawe apa? Malah memalukan. Betapa tidak pantasnya orang kayak kita kemudian memiliki darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangno lho Pak, Kanjeng Nabi lho Pak, Kanjeng Nabi kuwi Pak, nek sujud iku delamaane iku sampai abuh Pak, sampai abuh. Tapi famatawana wala ta'akhir, sama sekali tidak membuat beliau itu kemudian mengeluh, mengurangi ibadah ubudiyahnya. Kanjeng Nabi Pak, lamun Gus Wahim ternyata putune Kanjeng Nabi tenang gitu. Lah wong badiah ya gak tahu lho Pak, artinya itu kan nggih salate bareng kula nggih mboten nate, saya nggih mboten nate. Terus kemudian kita mau bahaya lek sampai itu benar malahan. Kalau itu benar malah bahaya, itu mencoreng. Lah wong awake dhewe ngaku putune Kiai Jazuli tok asline ora patek pantes. Bayangkan, kita ini ngaji hanya apa, Pak? Gus Wahim niku ngaos takrib, itu pun ngaji karena terpaksa abahe sedo. Bukan karena beliau pengen ngaji. Tidak, abahe sedo. Beliau akhirnya menggantikan itu. Lek terus ngaku putune Kiai Jazuli, wajah sabarnya di mana? Kiai Jazuli itu tanpa pembantu, beliau masih sendirian. Mulang teng Al-Falah Ploso itu 17-18 kitab per hari. Per hari 18 kitab, 17, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18. Bahkan tapi ada yang mengatakan 14. Wes katakan 14 ya. 14 kitab Pak, mulai songko Fathul Qari, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Ihya, Hikam, Tafsir Jalalain, Bukhari, Muslim, Tafsir Munir. Beliau baca semua setiap hari, tidak pernah libur. Bahkan Kiai Jazuli ini diundang tanggane tok mawon mboten rawuh. Mboten rawuh karena tidak mau meninggalkan ngaji. Terus mau Gus Wahim pidato, saya sebagai cucunya Kiai Jazuli, bahaya gimana? Tenan, lek iso wong gak ngerti nek awake dhewe putune Kiai Jazuli. Apa maneh mau undakne pol. Lagi mau lho, tekan Brawijaya tok wis lucu. Wis lucu tenan kuwi. Wis lucu.
Brawijaya menguasai tanah Nusantara. Awake dhewe nyalon lurah ning plose gak mesti dadi. Lah tenang. Ya, artinya begini bahwa Islam, bahwa kitab-kitab kita, sunnah an-nabawiyah kita, Quran kita itu selalu menuntut kita menjadi pribadi yang luar biasa. Kita diperbolehkan membahas nenek moyang kita dalam rangka untuk memastikan kita siap untuk memantaskan diri, gak terlalu adoh kambek mbah-mbah awake dhewe. Bukan untuk bangga-banggaan. Tapi bagi kita selalu aturaken di awal, angele opo kanggo awake dhewe ikram ya sekedar ikram lho Pak. Jangankan beliau itu kiai, habaib, gus, tapak guru, ustad, kepada siapapun kita ini harus ikram. Kudu mulyakno, kudu ngurmati. Oh usah dadak sampean kan ngeten iki bahaya Pak. Bahaya. Kalau misalnya Mbah Yai Abdullah saja, Mas Iin misalnya, kan ngene iki bahaya. Mas Iin bisa sangat tersinggung lamun toh ternyata sampean mulyakno Mas Iin ini umur nih krono dhek putrane Yai Abdullah saja. Tapi bukan karena kualitasnya, kalau jenengan melihat memang dia tidak berkualitas misalnya. Misalnya kan ya tersinggung deh. Loh, nggih betul. Tersinggung ora? Ya walaupun enggak oleh sakjane dhek tersinggung, pancen gak berkualitas aja aneh. Loh, nggak boleh itu, nggak boleh, kita nggak boleh tersinggung, nggak boleh tersinggung. Makanya kewajiban kita sebagai putra-putra beliau-beliau itu adalah memastikan kepantasan kita untuk gak aduh-aduh songko bapak-bapak ya awake dhewe. Wis kuwi tok. Ade muga-muga kabeh putra-putra dzurriyyah Mbah Kyai Nur Khatib mugi-mugi rukun, kompak, ngopeni santri, pondok niki dilestarekno sing apik, ngaji sing istiqomah. Lah cara bapak kula pondok gede ora gede, pondok iki mlaku ta ora mlaku, iku ora mergo santrine, tapi mergo kiyaine. Artine sing wajib didongakne istiqomah iki kiyaine. Mergo sing angel paling angel istiqomah iku kiai, dudu santri. Santri kaya mau lho. Ya walad kum ila shalah, ya walad gumu ila shalah, kumu ila shalah. Budal kabeh lelek guse. Adzan neng, iku nek guse mentolo jajal patenono to. Lha nek guse, lho yakin suwi men adzan niku kon. Lho tenan. Lho yakin ngono kuwi. Pancen Gus pancen bener bapakku kok. Gus iku dus lho. Cara bapakku Gus-gus iku dus-dus lho. Cara bapakku lho ngoten niku. Makane Gus-gus niku apike nek wayah Yaumin Nahar. Ya apa jenenge Idin Nahar iku apike aja ngetok. Lek ngetok iso tenan. Iso dikatut tenan. Sing apik Gus-gus iki ndelik ae tenan. Lek ora iso dibeleh tenan. Lah yakin. Gus-gus iku korban yo gak tahu. Lah. Kakak kabari penyakit Gus-gus iki. Wong aku yo Gus kecilik dadi aku yo roh ya. Guayane nek wayah arep belehan ngono toko nguarep dhewe. Tapi kuwi sing korban santri-santri, tangga-tangga, masyarakat. Guse mek nyawang tok. Iki kok aku anune lho ya, sampole aku lho iki. Ya padha dituruti, mangkane halaku umati ya mergo ngono kuwi ya, nggih. Rusake umat ya mergo ngono kuwi. Nek gak dituruti ya wong wedi kualat. Pancen Gusti susu kaya kucing malati ngene. Pun lah, muga-muga awake dhewe kabeh iso istiqomah. Istiqomah, iso istiqomah ing dalem ibadah awake dhewe, khidmah awake dhewe, ngajine awake dhewe, ngaji, santri kudu ngaji. Mulih masih bakul rongsoan kaya Rahman ngono kae. Kowe nek ora pengen dadi rongsoan ning ngarsane Allah Subhanahu wa taala, kowe kudu tetep ngaji. Tetep ngaji. Artinya beberapa kegiatan-kegiatan ngaji, khususnya kaya ngaji kitab lho maksudku, kowe kudu teko. Aja duwe gaya, kula sakniki repot ya Gus Peh. Sakniki kula malah buka warung barang. Wah. Kowe sesuk mesti nangis golek Gus Fahim nalika warungmu mulai kapatek payu. Lah tenan ya? Lah nangis tenan kowe. Aja lho. Kowe gak usah mikir teman-teman mbek warungmu. Kowe ora usah mikir teman-teman mbek donyamu. Saiki pokoknya mau toto dalam rangka tolabil halal. Mau toto, tapi nek wae ngaji barokah. Barokah. Yakin kowe udah mantep barokah. Nek barokah cukup. Mergo kowe cukup iki penting.
supaya nek aku rene terus moro-moro aku butuh mangan, awakmu ya siap. Lah lek kowe engko melas gara-gara kowe gak tau ngaji terus rezekimu gak patek barokah, aku nek rene golek rokok tok kowe wis panik. Lah wah bahaya tenan. Muga-muga rezekimu barokah. Carane barokah, aja ninggal ngaji. Alumni manapun, santri manapun sekali berani-berani meninggalkan tugasnya, tugas utamanya rupane ngaji. Pun to, angel wis uripe. Kak jamin, angel uripe. Pokok wani-wani ora menyiapkan waktunya untuk khidmah, mesti bulet. Mesti penak nunggu gak penak. Sampeyan kok saiki dilalah kambek Allah Subhanahu wa taala diparingi pena. Misalnya saiki kok bupati misalnya ngono ya. Misalnya. Aku yo lha gak mengkene sandingi bupati ora, tapi yo ana lho ngomong santri dadi bupati mbuh piye ceritane. Kok iso kelas santri ngapusi wong sak kabupaten. Tapi lek gak nyekel kitab, artinya gak nyandak kitab, bahaya Pak. Kitab iki barokah tenan. Mane cara bapak kula kitab iki demek metu duwite. Kitab iki demek metu duwite. Artinya apa? Nyambut gawemu gak sepiro, tapi insyaallah barokah. Muga-muga awake dhewe uripe kabeh barokah. Matur mawon saged kula aturaken ngapunten ingkang agung. Akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita selesai nyimak apa yang dibicarakan oleh Gus Kausar tentang hal tersebut ya. Dalam ceramahnya Gus Kausar tadi, Gus Kausar mengatakan bahwa apa kesulitan kita untuk memuliakan orang lain, wong itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim. Memuliakan suka ke orang kan kewajiban kita, tanpa melihat status sosial apalagi darahnya. Tapi kalau orang itu memang punya keistimewaan, apalagi kalau dzurriyyah Rasul, apa susahnya? Kata Gus Kausar lagi, kebutuhan Rasul terhadap dzurriyyahnya yaitu diikromi dan dimahabai, dan perintahnya kita semua umatnya harus ibtidak dan ittiba, dan hanya terhadap ulama as-solihin. Dan ulama itu kan non ras ya, kata Gus Kausar, dan itu ditampilkan di cucunya sendiri yaitu Sayyid Muhammad Alawi. Apa yang disampaikan oleh beberapa orang dan nggak ngerti apa itu kepentingannya, apa tujuannya, apa itu, kata Gus Kausar, orang itu jangan membiasakan karena menjadi keturunannya siapa itu menjadi bangga gitu. Makanya Gus Kausar sendiri tidak pernah membahas soal tersebut, karena apa hebatnya. Kalau bagi diri Gus Kausar sendiri itu kan tadi dicontohkan ada seorang santri yang pernah juga menganggap pernah melihat ada sebuah postingan atau capture bahwa menunjukkan Kiai Jazuli, dzurriyyah dari Gus Kausar tadi, kakek dari Gus Kausar, juga ditulis bahwa juga sebagai keturunan Rasulullah. Dan Gus Kausar pun ditanya sama Gus Wahyu, apakah ini benar Gus? Gus Kausar lalu sedikit ketawa, karena bagi Gus Kausar betapa malunya, betapa nggak pantasnya gitu kalau orang seperti dirinya atau kita ini jadi keturunan Rasul, ngaji aja cuma seperti ini, apa nggak bahaya gitu kan. Jadi berarti kita itu nggak harus membangga-banggakan menjadi keturunannya gitu, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal tersebut ya, tanggapan dari Gus Kausar ya hampir mirip dengan pendapat dari pakar ilmu tafsir Al-Quran Habib Quraish Shihab tentang hal tersebut juga. Habib Quraish Shihab mempunyai maksudnya ikut angkat bicara bahwa wajar jika ada pihak yang memperhatikan garis keturunan, termasuk keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang harus diingat, tidak perlu mengklaim keturunannya siapa, buktikan saja melalui akhlak dan ilmu. Nah ini benar. Jadi lebih baik membuktikan
melalui akhlak dan ilmu biar masyarakat yang menilai. Jadi oh orang ini benar-benar baik dan mempunyai akhlak yang sesuai dengan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kata Habib Quraisyhab, ingat yang diajarkan Rasulullah, tidak usah Anda yang mengklaim diri Anda, buktikanlah hal tersebut melalui akhlak, melalui ilmu. Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak biasa dipanggil Habib ini mencontohkan bahwa ada yang bukan duriyah Nabi tapi dianggap Nabi sebagai keluarganya. Sosok yang disebut Quraisy itu adalah Salman Al-Farisi. Dia bukan darah daging Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi diakui sebagai ahli baitnya. Nah ini yang saya ingin, ini kata Habib Quraisy ya. Nah ini yang saya ingin sebenarnya sampaikan kepada kita semua. Kita itu mari tonjolkan akhlak kita, mari tonjolkan ilmu kita, mari tonjolkan pengabdian kita. Itulah yang menjadikan Rasul bangga, kalau tidak sama dengan putra Nabi Nuh, kata Quraisyhab. Nah di luar itu Buya Yahya pun pernah memberi pendapat juga, karena ada seorang jamaah santrinya yang bertanya soal hal tersebut, bahwa waktu itu ada santri yang bertanya, saya mau menanyakan satu fenomena yang ramai diperbincangkan, yaitu pengingkaran terhadap nasab duriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia. Bagaimana kita menyikapi hal ini Buya, ujar Buya Yahya di kanal YouTube-nya. Menjawab pertanyaan tersebut, Buya Yahya menjelaskan bahwa duriyah Nabi adalah nasab agung karena nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ada kewajiban-kewajiban kepada duriyahnya, diantaranya memberikan perhatian, penghargaan, dan rasa cinta. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai terlintas sedikit di hati kita kebencian kepada ahli bait Rasulullah Rasulillah, karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Buya Yahya. Dan meskipun di antara para nasab Habib di Indonesia ini ada yang memiliki perilaku tidak baik, seharusnya bukan semakin membencinya, melainkan semakin sayang dan berusaha untuk membawanya kepada kebenaran. Kadang reaksi-reaksi sebagian orang yang mungkin memang tidak mendapatkan nasib mencintai ahli bait keturunan Nabi, kapan melihat ada keluarga atau keturunan Nabi yang melakukan kesalahan, yang ada semacam kegembiraan karena duriyah Nabi seperti itu. Naudzubillah, dan itu bukan Anda semuanya. Semoga Anda adalah orang yang cinta sesungguhnya pada duriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Buya Yahya, pengasuh Al-Bajah Cirebon ini. Buya Yahya pun menuturkan, bicara soal nasab harus dengan ilmu. Tidak susah sebenarnya dalam menisbatkan nasab, bisa merujuk pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengaku-ngaku menisbatkan kepada selain ayahnya dan dia kalau tahu bukan bapaknya, bukan nasabnya, maka surga haram bagi dia. Demikian tadi terjemahan sabda Nabi yang disampaikan oleh Buya Yahya. Baik, mungkin kalau menurut teman-teman bagaimana, bisa komen di video ini, komen yang bijak ya, untuk teman-teman bisa menyampaikan pendapatnya di komen ini. Dan semoga tadi videonya bermanfaat, ada ilmu yang bisa kita ambil. Dan terima kasih yang sudah nyimak video ini hingga selesai. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya dengan tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.